tidak 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 kondusif untuk terbang saat sekarang. Kita akan menerjang cuaca yang kurang baik. Tapi karena presidennya, ya kan, makanya tadi harus dipelajari juga siapa dia. Kelihatannya dia hakim, mantan jaksa, ya, dan merasa selalu dia benar. Udah, Iya, iya, betul, betul, tapi Pak Tobing. nggak dia baik. Kalau Artinya bisa saya, jadi rakyatnya sendiri ya, Pak Tobing ya. ya, Bukan orang dari negara lain, tapi dari rakyatnya sendiri memanfaatkan itu ya. iya. Dan satu lagi, kalau kalau berdasarkan keyakinan kita, Tuhan sengaja membuat dia tegak tengkuk seperti itu. Harus terbang malam ini, harus terbang sore ini, supaya dia bisa mati, kan gitu. Seperti Firaun itu, kan begitu. Dibuat tegak tengkuk kan, ya, ngotot gitu kan. Itu banyak cara lah. Kita nggak tahu caranya Tuhan, caranya ilahi itu nggak tahu kita. Tapi itulah persoalan intelijen lain, ya. Tapi itu bisa saja terjadi. Menginvestigasi itu kan menginvestigasi pesawatnya. Iya, Ya, makanya ya, konyol sekali. kan bukan hanya yang diinvestigasi itu bukan pesawatnya, cuacanya, semua harus lengkap timnya itu. Hmm. Makanya Kan ada Makanya maksudnya konyol sekali. black box kan nggak bisa bohong, Pak Tobing. Nanti iyalah kita baca aja black boxnya gimana. Nah, makanya itu kan kadang-kadang di udara itu kan ada namanya yang itu ya, MTR ya. Jadi pesawat itu kena turbulence itu bisa jatuh kalau soalnya nggak ada udara kan. Nah, iya. yang tadi Ibu Ellen singgung itu Singapore Airlines itu ya, kalau menurut saya ini yang luka-luka ini kebodohan mereka. Ya kan, nanti jika black box-nya sudah ketemu kan pasti ketahuan apa penyebabnya, dan Amerika kan dimintai tolong untuk mencari penyebab kecelakaan itu kan. Oke, lanjut. Wani Biro, mikrofonnya dinyalakan Wani Biro. Salam, selamat malam, Jenderal. Saya Malam Wani juga. Piro. Salam, salam. Mohon maaf kalau pertanyaan saya nanti ternyata sudah dibahas dari tadi karena saya baru masuk, Pak. Oke. Jadi gini, Pak. Yang saya dengar itu kecelakaan helikopter yang menimpa Presiden Iran ini katanya pilotnya tidak menyampaikan emergency code Mayday, Pak. Apakah hal ini normal, Pak, dalam kecelakaan pesawat seperti helikopter ini, Pak? Mengingat biasanya kalau ada satu kondisi darurat itu pilotnya akan menyampaikan mayday terhadap uh, ITC gitu ya, atau apalah gitu ya, atau mungkin sebenarnya mereka atau pilot ini menyampaikan mayday tapi karena sinyal radio tidak tertangkap oleh pusat kontrol jadi makanya tidak sampai, Pak. Itu saja, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, bisa saja dia menyampaikan Mayday tapi tidak didengar sama apa namanya, traffic controlnya. Bisa, tapi bisa juga tidak. Kita kan tidak tahu. Kalau situasi di dalam pesawat itu kita tidak tahu. Seperti saya katakan tadi, mungkin pilotnya mengatakan kita tidak tidak kondusif untuk terbang saat sekarang. Kita akan menerjang cuaca yang kurang baik. Tapi karena presidennya, ya kan, makanya tadi harus dipelajari juga siapa dia. Kelihatannya dia hakim, mantan jaksa, ya, dan merasa selalu dia benar. Udah, Iya, iya, betul, betul, tapi Pak Tobing. nggak dia baik. Kalau Artinya saya, bisa jadi rakyatnya sendiri ya, Pak Tobing ya. ya, Bukan orang dari negara lain, tapi dari rakyatnya sendiri memanfaatkan itu ya. iya. Dan satu lagi, kalau kalau berdasarkan keyakinan kita, Tuhan sengaja membuat dia tegak tengkuk seperti itu. Harus terbang malam ini, harus terbang sore ini, supaya dia bisa mati, kan gitu. Seperti Firaun itu, kan begitu. Dibuat tegak tengkuk kan, ya, ngotot gitu kan. Itu banyak cara lah. Kita nggak tahu caranya Tuhan, caranya ilahi itu nggak tahu kita. Tapi itulah persoalan intelijen lain, ya.
Tapi itu bisa saja terjadi karena mungkin perbuatan kawannya. Nah, kenapa cuma pesawat itu? Ya kan? Kenapa pesawat yang dua nggak apa-apa? Itu loh. Kita juga tidak tahu kok pesawat mana yang duluan terbang, pesawat mana yang belakangan terbang. Ya, jadi itu Pak Wanipiro, ya kemungkinan disampaikan, tapi black box-nya kan belum ketemu. Ya, belum ketemu. Ya, apakah dia menyampaikan SOS itu? Kita nggak tahu. Itu belum dapat kita datanya. Nanti mungkin dikumpulkan dulu lah. Sekarang ini saya belum bisa menyimpulkan, tapi dari analisa saya ya seperti itu, analisa intelijen. Karena belum lengkap. Karena data-data itu kan harus di lapangan, sedangkan kita tidak di lapangan. Bagaimana kita tahu? Tapi analisa sementara, ya kan analisa sementara. Kan semua kita ini berbicara masih peranggapan kok, belum menjadi fakta. Peranggapan sementara. Nanti kalau pasti ketahuan lah, pasti ketahuan nantinya, ya. Dan kemungkinan begini juga, ada daerah-daerah, ya, ada daerah-daerah yang istilahnya bisa menjadi turbulens. Seperti saya lah ya, karena saya sering terbang ke Medan, terbang ke Singapura. Itu dari Jakarta. Kalau sudah di atas Palembang, pasti geduk-geduk-geduk gitu. Pasti ada terjadi turbulen. Pasti coba tanyalah yang sudah pengalaman terbang ke Medan dari Iya Jakarta. Pak, saya kan Nah, setiap bulan dulu terbang ke Palembang Pak, turbulens itu di atas Palembang Pak. ya itu. Kelihatannya Nah, masuk-masuk lewat Prabu Muli apa mana itu ya, di atasnya itu ya. ya, ya. Pesawat Singapura kan pernah tenggelam juga di situ. Ya, semua kan rata-rata situ. Nah, Memang karena katanya karena panas atau apa itu loh Pak. ya nggak tahu lah kita, makanya Wah, harus iya. dikaji semua baru lengkap. Itu pun terjadi kok. Turbulen. Setiap saya kalau udah terbang dari Jakarta ya, wah ini 1 jam dari Jakarta, ini udah pasti di atas Palembang ini. Pasti goyang sebentar lagi. Kita harus siap-siap aja. Ya karena memang notemnya dari situ lewatnya. Ya kan? Nah itu aja lah. Banyak sekali faktor masalah keselamatan terbang ini. Jadi harus dipelajari. Nah ini harusnya ya bukan pakar-pakar Timur Tengah yang bicara ini. Harusnya pakar-pakar helikopter lah. Ya kan? Saya sepintas saja dari kacamata intelijen. Ya, perspektifnya demikian. Bisa saja orang CAI bilang ini. Boleh aja. Semua boleh berpendapat, tapi nanti kesimpulannya setelah ya investigasinya nanti di lapangan. Nah, sekarang Nah, yang investasi masalahnya Amerika Pak. ya itu kan yang menginvestigasi itu kan menginvestigasi pesawatnya. Iya, Ya, makanya ya, konyol sekali. kan bukan hanya yang diinvestigasi itu bukan pesawatnya, cuacanya, semua harus lengkap timnya itu. Makanya Kan ada Makanya maksudnya konyol sekali. black box kan nggak bisa bohong Pak Tobing. Nanti iyalah kita baca aja black boxnya gimana. Nah, makanya itu kan kadang-kadang di udara itu kan ada namanya yang itu ya, MTR ya. Jadi pesawat itu kena turbulence itu bisa jatuh kalau soalnya nggak ada udara kan. Nah, iya. yang tadi Ibu Ellen singgung itu Singapore Airlines itu ya, kalau menurut saya ini yang luka-luka ini kebodohan mereka. Kalau pilot udah bilang suruh pasang seatbelt, mereka keras kepala, ya kan? Ya terbang lalu ke atapnya pesawat. Nah, itu mah another human error juga. Nah, nyatanya pilotnya kan pakai seatbelt, nggak ngapa-ngapain, nggak luka, nggak apa, kan? Nah, ini jadi penumpang-penumpang yang keras kepala, yang ngotot aja nggak mau pakai seatbelt. Ya kan? Jadi kemungkinan juga itu helikopter itu lagi lewat di apa itu yang apa sih namanya itu yang daerah yang nggak ada udaranya itu Pak. Tadi Nggak ada oksigen lah. Iya nggak namanya oksigen. ruang hampa Pak. Ruang hampa Hampa. itu bisa juga. Karena itu kan nggak semua, itu kan pocket-pocket itu kayak bubble gitu. Jadi kalau kamu lewat situ ya Itu yang di anjlok. atasnya Palembang itu Pak, ruang hampa itu yang bisa pesawatnya Mungkin. bisa anjlok gitu Pak. Makanya. Singapura aja yang pesawat terbangnya mundar-mandir situ pernah terjadi
jatuh di situ kan dulu Gubernur Palembang itu si Rosian apa senior saya Rosian Arsal itu sampai mencari-cari bangkainya itu kan di sana. Jadi Ya itu. banyak sekali faktor yang perlu Iya, Rosian dipertimbangkan. Asyad itu ya. Iya, loh, saya tahu Itu, persis kok. itu saya kenal tuh Pak. Saya kenal baik tuh Pak sama beliau tuh Pak. Iya, kalau Sama si sama saya, Rosian itu. iya. Kalau dengan saya Ya, memang Angkatan tapi Laut itu ya Pak ya. ya angkatan laut. tapi ya bottom line Pak Topeng, rencana Tuhan siapa yang tahu kan? Itu Kan itu aja. tadi kan saya bilang persoalan intelijen lain. Iya. Hmm. Nah, kalau kalau kita bilang kan tidak ada orang yang bisa menambah umurnya 1 detik pun tidak bisa mengurangi umur 1 detik. Iya, nggak Bagaimana? bisa. Hebat. Udah. Iya, memang waktunya itulah. Ini ada translasi Pak. Pak Frans, Ya, Silakan Pak Frans. Habis Pak Frans ini ya. Anton langsung ya habis Pak Frans. Silakan Pak Frans. ya, malam. Terima kasih Pak Pastor. Malam Pak Jenderal. malam. Pak Jenderal, kalau Hmm. saya eh, lihat pemaparan Pak Jenderal, itu kan tidak ada pengawalan militer. Nah, Artinya, artinya ya kondisi militer di Iran itu lemah Pak. Ya mau bisa, perang sama Israel lemah sekali itu kalau kayak begitu. Gampang bisa. sekali dikalahin kalau gitu. Hmm. Ya karena Makanya, itu nggak ada pengawalan, nggak apa-apa. Itu aja Pak Jenderal. Terima kasih. iya bisa jadi. Jadi pejabat militernya pun sudah tidak suka sama dia, bisa kan? Makanya tidak care dia. Atau ada laporan intelijen, situasi aman. Loh, kalau pejabat tinggi mau terbang itu, pasti dia udah tanya dulu situasinya seperti apa, keadaan cuaca seperti apa. Karena itu namanya laporan intelijen. Intelijen tuh tiap jam 6 pagi itu udah harus di meja Panglima atau udah di meja Presiden sebenarnya. Namanya SITRAP, Situation Report. Ya harusnya Panglima dipanggil lah. Gimana keadaan di sana? Dipelajari semua, BMKG. Untuk apa ada semua? Nah, saya beritahu ya, badan intelijen itu ya terdiri dari berbagai macam intelijen. Human intelligence, cuaca, weather intelligence, electronic intelligence, health intelligence, semua banyak geografi intelijen. Lo ya, apalagi ya, enemy intelijen. Banyak sekali. Banyak sekali di Halo, Badan Intelijen Nasional halo, atau di Badan Intelijen Negara. halo. Ya, halo, ini Pak Baharin ya. Enggak, saya lagi masuk telepon, Pak. Sorry. Oke. Nah, itulah Pak Pransrisi. Makanya ini masih teka-teki ini sekarang ini. Tapi harusnya rangkaian ceritanya, rangkaian cerita informasi itu supaya berwujud intelijen, ya harus melalui melalui pengolahan tadi. Saya katakan, ini kan baru pengumpulan keterangan. Ya, kemungkinannya banyak. Ya, semua orang boleh berpendapat, tapi harus ada rangkaian ceritanya dong. Oke, oke. Sekarang saya mau bertanya Pak Pak Jenderal. Oke, silakan. Ya, kan nanti jika black box-nya sudah ketemu kan pasti ketahuan apa penyebabnya dan Amerika kan dimintai tolong untuk mencari penyebab kecelakaan itu kan. Dan nanti Ya, pastinya pernyataannya itu netral, nggak mungkin tidak netral. Misalnya kecelakaannya karena A, pasti yang disebutkan A, nggak mungkin yang disebutkan B karena itu kecelakaan pesawat. Nah, ngomong-ngomong tentang itu saya jadi tertarik ini Pak, yang kecelakaan pesawat MH70 Malaysia Airlines itu hilangnya kemana ya Pak ya? Itu kok sudah 10 tahun nggak ketemu juga, katanya di samudra di tengah lautan, tapi kok Amerika pun tidak bisa menemukan bangkai pesawat itu Pak. Bagaimana Pak jawabannya terkait dengan kecelakaan helikopter itu Pak? kalau tidak salah udah terbongkar kan? Sudah terbongkar, Belum. sudah ketahuan. Coba buka di internet.
sudah diketemukan. Tapi ingat gini, ada daerah-daerah ya di mana pesawat tidak boleh terbang di atasnya. Percaya atau tidak percaya itu sering kejadian. Cobalah di segitiga Bermuda, ya. Makanya anaknya Kennedy kan terbang di sana, hilang. Jadi mana ada daerah-daerah di mana pesawat itu tidak boleh terbang di atasnya. Kita tidak tahu. Ya. Kok, kok, Apakah kok itu bangganya bangganya tidak bisa diketemukan ya Pak? Apa ada ya aliannya atau bagaimana itu ada? kalau jatuhnya ke laut dan dalamnya sekian meter, gimana? Siapa yang berani menyelam? Siapa yang berani menyelam? Hmm. Seperti kapal selam Iya. kita yang di Bali itu, kan dalam itu palungannya. Siapa yang berani menyelam? Cari mati. Ya udah. Nah itu banyak faktor, makanya faktor medan perlu dianalisa. Namanya geografi, ya kan? Di Indonesia juga masih terjadi itu banyak pesawat terbang dia tidak berani lewat situ, bahkan dilarang karena dibilang ada sakral segala macam. Kalau ke saya kan naik pesawat mana tahu lagi saya itu, tergantung pilot lah. Kita serahkan nyawa kita kepada pilot kan. Tapi pengalaman saya udah berkali-kali lah. Ya, saya kasih contoh tadi. Ya, setiap terbang ke Singapura atau ke Medan pasti, oh kalau udah 1 jam dari Jakarta saya udah siap-siap aja itu. Ya, kalau terjadi goncangan, ya kan? Nah, ini yang tidak dipelajari, tidak di apa? Saya nggak tahu daerah Azerbaijan itu. Makanya penelitian itu bukan hanya black box aja, enggak, bukan hanya black box aja. Semua itu belum yakin saya black box itu nanti benar. Ini permasalahannya permainan intelijen. Ya, kalau Anda tahu permasalahan intelijen itu, waduh rumit lah, Tapi sangat. kalau saya yakin, entah walaupun bukan Israel punya bunuh, itu pasti bukan kecelakaan murni itu, Pak. Ya, Terlalu bodoh, Pak, kalau kecelakaan lah, Pak. Berarti negaranya ceroboh sekali itu, Pak. ya, tapi bisa gara-gara ceroboh si apanya presidennya kan? Ya presidennya keras kepala ya. Apa apa Iya, apa namanya? Negara tengkuk. Dablek. otoriter. Dan itu memang mungkin dengan cara begitulah dia mati. Bisa saja Tuhan yang buat dia seperti itu, tegak tengkuk Iya, seperti Auban. Auban alah, dia dikasih Tuhan. tahu sama anak buahnya keminter dia ya. Betul. Iya, seperti Firaun lah. Kurang apa dibikin Tuhan dia supaya tegak tengkuk? Heeh. Itulah Tuhan bisa saja dengan Ya caranya. bisa sih, bisa ya kan Auban karena lihat lihat orangnya juga orangnya Auban juga nggak Ya disukai makanya, sama rakyatnya kan. iya. Ya, ya. Terakhir Pak. Misalnya Yuk, pilotnya itu membantah perintah presidennya, ayo pilot sekarang terbang. Enggak Pak, saya takut mati karena itu suasananya akan akan ada badai, ada apa gitu. Jadi kalau pilotnya membantah begitu berani nggak ya Pak? Bisa dipenjara nggak Pak itu Pak? Pilotnya kalau membantah perintah presidennya itu loh. Bagaimana Pak? Terakhir itu. Halo? Bisa ditembak Pak Anton. Oh nggak berani membantah ya, pokoknya ngomong Oh saya terbang tembak jadi pakai Saddam Hussein Pak. Kalau misalnya dia nggak suka, misalnya dia mau apa gitu kan, memerintahkan apa, anak buahnya tahu itu nggak benar, terus bilang jangan sama Saddam Hussein di ini Pak, dimasukkan ke kandang anjing Pak. Oh iya. Oke, Makan makasih, Pak. makasih. Saat ditembak di tempat sama pernah juga ditembak tempat itu sama Saddam itu Pak. Itu iya, mereka itu gila Pak, presiden-presidennya gila sakit jiwa semua itu Pak. iya ajarannya. Iya, tahu aja deh Pak. Ya udahlah, makanya human error itu bukan hanya gara-gara pilot, bisa saja human error daripada karakter pemimpinnya. Bisa juga human error yang sengaja waktu eh, maintenance-nya. Kan ada petugas petugas apa? Biasanya pilot itu nggak mau tahu dia pesawat itu udah, pokoknya tahunya dia pesawat diterbangkan sudah dalam keadaan siap, ya kan? Bisa tahu ada sabotase juga dari petugas maintenance. Jadi nanti itu bukan hanya black box yang dicek,
Semua. Nah, sebelum berangkat siapa yang terlibat pemeliharaan pesawat ini? Semua dicek itu nanti. Kita lihat aja lah nanti bagaimana dia mengeceknya. Ya kan? Sehingga ada ada mungkin ya entah yang dikurangi di pesawat itu kita tidak tahu. Ya, tidak tahu. Itulah. Tapi kita saya dulu ya kalau latihan-latihan itu saya sudah ketakutan aja lihat pesawat kita itu. Waduh, Iya, udah bayangin. tua-tua ya Pak, kasihan ya Pak. Saya beritahu Pak Paul, waktu tahun 2008, saya yang merancang latihan atas perintah Presiden sama Panglima sama asisten operasi saya, merancang latihan kampanye militer. Perintah Pak SBY apa? Semua sistem senjata pull out, alutsista. Saya mengadakan pengecekan selama 1 bulan, dicek langsung sama Panglima yang mau melaksanakan latihan. 1 bulan, cek semua kesiapan angkatan laut, kesiapan angkatan darat, kesiapan angkatan udara. Waktu pelaksanaan latihan, tidak ada satu pesawat, tidak ada satu pun yang kecelakaan. 2 minggu kemudian, pesawatnya terjun masuk. Nah, kecelakaan satu pesawat, cobalah. Bayangkan. Nah, karena merasa, lah sekalian ini ya, masalah pemeliharaan ini, negara miskin itu susah. Kalau negara kaya memang bisa dia meliharanya itu dengan baik. Ya, oke lah, itu aja lah jawaban saya dari pengalaman-pengalaman ya. Jadi pelajaran yang dapat dipetik juga sejarah, karena intelijen, yang namanya intelijen strategi, sejarah negara itu pun dipelajari. Sejarah di negara itu dipelajari, kapan dia masuk, kapan dia kalah dan sebagainya. Seperti sekarang lah, Indonesia nggak akan percaya, apa orang luar negeri itu nggak percaya Indonesia itu tidak agresor. Kenapa? Dulu Mojopahit begitu. Mojopahit begitu. Makanya kan seperti Australia. Apa? Musang itu musuh peranggapan. Dari utara. Utaranya Australia siapa? Indonesia. Walaupun bilang Indonesia sekarang doktrinnya tidak menyerang ke negara lain. Tapi orang tetap aja berperanggapan. Karena dari sejarahnya. Kalau Mojopahit dulu kan ekspansi kemana-mana. Nah, itu jadi apa Iran ini kita lihat sejarahnya zaman Persia dulu, ya itu bisa jadi. Dan watak watak juga watak karakter bangsa itu pun bisa dipelajari. Dan itu memang bagian dari intelijen strategis. Oke lah itu aja ya. Jadi ada intelijen strategis, ada intelijen operasional, ada intelijen taktis, ada intelijen teknis. Artinya apa? Kita harus mengecek semuanya secara teknis, secara operasional, geografinya, intelijen geografi, ya weather intelligence itu ada di BIN, Badan Intelijen Negara. Kalau di luar negeri ya CI, CI apa namanya? CI itu semua lengkap itu badan-badannya. Seperti kita lah, badan BMKG lah. Itu harusnya masuk bagian dari intelijen, masuk bagian dari intelijen. Jadi harus dilihat juga lah masalah itu. Jadi orang nggak memikirkan. Dan kemudian begini ya, sebenarnya ada rencana kontingensi ya. Kalau terjadi, kalau di Indonesia namanya red plan. Ya, red plan itu udah disiapkan untuk menghadapi perang dan sebagainya itu udah disiapkan red plan. Jadi kalau kita diserang atau bagaimana itu sudah ada harusnya. Dia tahu nggak itu? Saya nggak tahu lah orang bagaimana doktrin militer Iran kan nggak ngerti saya. Nggak ngerti saya. Nah, perlu diketahui bahwa Presiden Iran ini nggak di militer dia bukan orang militer. Jadi dia tidak tahu militer sama dia kan susah. Jadi pilot-pilotnya itu paling ya siap kerjakan lagunya cuman itu. Pak Tobing, ini ada yang raise hand, Pak Tobing.
Ya silakan aja, tanyalah. Ya,